Shh, udah mau mulai nih. Halo teman-teman, balik lagi di Bebek Podcast bersama saya dengan Ivan Sebastian dan juga bersama dengan anak-anak Bebek. Hari ini kita akan membahas satu topik yang pasti teman-teman Bebek Podcast juga akan suka, dan ini kita agak flashback ke masa teman-teman semua sekolah. Nah, ini dia nih yang masa flashback kita sekolah. Apa jajanan sekolah? Pasti pada seneng jajan kan sebelumnya waktu sekolah. Ada yang jajannya berapa dulu? 10.000, 2.000. Goceng. Goceng. Karena saya waktu itu masih di bawah tahun 2000. 3.000 kayaknya. 3.000. Itu pun 3.000 udah dapat banyak. Bisa dapat bakso dulu 3.000 ya. Mungkin nggak tahu yang sebelumnya ada yang zaman saya mah bakso masih 500. Itu zaman kapan ya? Oke, kita akan bahas soal tentang jajanan lah. Tapi jajanan ini kan sebenarnya kayak gini nih. Ini apa dapatnya nih? Oh ada loh. Ini apa nih? Sempol. Sempol. Ini telur gulung yang dari dulu sampai sekarang masih Ada. Oke. Ini udah ada beberapa jajanan yang dari dulu sampai sekarang masih ada. Apa aja nih selain ini? Ada yang tahu lagi nggak? kayak teh poci. Teh poci. Bener, teh poci dari dulu udah ada ya. Apalagi nih? Cimol. Cilok Cilok yang mana sih? tuh yang nyal pakai Oh, kenyal. Terus tuh bukan yang dipotong-potong gitu. batagor. Oh, itu batagor yang paling potong itu ya. Dipotong-potong itu batagor ya, bukan cilok ya. Soalnya saya pernah juga di cilok di gitu. Kalau ini telur gulung ya. Telur itu ada yang ini sempol. Beda ya. Beda, Pak. Sama ada ya? Iya, itu pakai daging, Pak. Oh, sempol itu pakai daging. Kalau ini pure telur. pure telur. Nah, teman-teman mana yang suka nih? Ada juga bolong-balik. Ada juga bolong-balik nih, apalagi nih bolong-balik nih? Enggak tahu namanya bolong-balik. Apa bedanya bolong-balik sama cimol? Kayaknya ini kayak isinya Sagu juga ya? Dia terigu tapi ada isinya. Macam-macam ya. Oke. Jadi memang jajanan itu saat ini yang jajanan ini tuh yang tergolong, maksudnya sampai sekarang masih ada. Kok bisa ya? Sampai sekarang masih ada ya? Iya, karena enak. Lagi kalau di sekolah di SD tuh, terus dulu masih ada. Iya sih. Benar. Betul. Tapi bukan jajanan makanan sih. Apa? Tukang balon di sekolah saya waktu SD sampai sekarang itu tukang balon masih ada. Ada. Oh iya, pedagangnya. Masih kayak segitu aja. Segitu aja ya. Pasti teman-teman juga ada yang kayak masa-masa tukang dagangnya masih jualan sampai sekarang udah lulus sekolah juga masih ada gitu tukang dagangnya. Keren sih. Apalagi ya kayak misalnya kalau saya dulu suka yang tadi itu ada bakso, tapi baru ditusuk-tusuk gitu ada isinya. Terus ada juga yang permen yang permen gulali yang bentuk-bentuk. Benar, dibentuk-bentuk. Nah, cuman dari sekian banyak itu dulu tuh kalau guru saya bilang ini, kalau jajan boleh tapi pastikan kalau tempat jajannya juga bersih gitu, yang nggak banyak lalat, supaya kita juga sehat gitu ya kalau kita jajan-jajan gitu. Nah, tapi yang kita mau bahas saat ini adalah tukang jajanan sekarang itu bahasanya berevolusi. Keren banget. Kok berevolusi sih? Pernah dengar nggak ada kayak macam tukang dagang yang tadi itu biasa aja kayak misalnya telur gulung, tapi sekarang tuh sudah mulai, karena ini mungkin perkembangan teknologi dan digitalisasi juga. Mereka udah punya banner tuh. Iya. Produk sendiri, merek, dan bahkan mereka bisa bertransform itu prosesnya juga lama ya. Artinya ketika sekarang teknologi berkembang, dia udah juga makin berkembang ya. Apa aja sih yang ada brandnya ya kira-kira ya? Kayak basrek gitu sih biasanya. Basrek apa tuh? Ada basrek yang terkenal tuh. Milidi, benar. Milidi itu ada. Milidi bakso aci. Banyak banget. Itu sekarang ada juga yang berevolusi itu kayak apa? Disebutnya corn dog ya. Corn dog dulu tuh bukan corn dog namanya, tapi ya sekarang namanya corn dog lagi. Itu dari Korea. Dari Korea ya. Street foodnya Korea ya. Iya. Terus dijadiin ke Indo gitu ya. Iya. Terus dari jajanan itu kayak minuman juga. Sekarang kan minuman dulu tuh kalau saya minuman istilahnya es cekek ya dulu ya. Iya, Masih iya. pakai sedotan gitu kan yang masuk gitu. Kalau sekarang lihat dong, ini udah ada kemasannya. Ini apa nih mereknya nih? Ini jeruk kayaknya nih. Mereknya Kodring. Jadi ada yang juga brand-brand yang lain apa? ST Solo. Nah, itu juga kalau diperhatiin, teh Solo itu udah mulai berevolusi, artinya bentuknya tehnya dulu kalau biasa cuma pakai plastik, nggak ada label, nggak ada brand. Sekarang mereka udah pakai kemasan gini, di press, begitu ada kantong tetengannya, begitu yang lebih keren dari QS. Iya, keren banget sih, artinya udah makin berkembang. Nah teman-teman, perkembangan dari
dunia digital ini ternyata berdampak juga ke perekonomian UMKM ya, usaha mikro dan kecil dan menengah. Nah, proses pembuatan proses perubahan dari pedagang-pedagang yang mungkin kaki lima dulu belum ada WhatsApp, sekarang juga jualan keren. Iya, PO. Pernah sih beli kayak sate padang gitu ya, apa gitu ya, misalnya telur gulung. Begitu datang, Mas, masa order aja dulu. Soalnya yang nanti udah empat orang nih. Biar gak ngantri Dan ya. itu satu orang misalnya 20 biji lama kan gitu. Nah, itu lama, besok gantian. Saya PO duluan 100. Begitu pesen 100, saya lagi nggak jualan. Ya, capek banget gak sih? Tapi maksudnya kesempatan Jadi kayak langganan. Kan punya langganan nggak? Kalau langganannya apa? Saya dengar kayak kamu suka bakso gede gitu atau apa gitu. Makanan UMKM apa yang sekarang suka? bakso sih. Bakso ya. Kalau Abang jualan enggak gitu. oh iya bisa nanya ya. Biasanya juga UMKM tuh pernah nggak lihat UMKM yang dari kecil, dari gerobak, terus ada jadi kayak buka tempat makannya kayak ada restoran. Pernah lihat nggak? Yang dari gerobak kecil. Ada tuh daerah Kelapa Gading, kayak cemilan gitu banyak ya. Jadi cemilan dari cemilan kecil dijual, terus tiba-tiba dia lama-lama makin besar, rame, akhirnya jadi ini. Jadi viral, terus jadi dan pemasarannya juga sekarang gitu ya. Modal TikTok, Instagram, orang sebar lewat media media sosial nggak tahu gitu ya. Jadi kalau zaman dulu tuh kan bingung dia promosinya kemana. Nah, dari mulut ke mulut. Bener. Terdekat aja yang di sini. Benar. Nah, sekarang juga ada yang lebih keren lagi terkait promosi ya, terkait promosi ini juga bisa dibilang baru perdana di Indonesia. Ada yang namanya anak bangsa sosmed. Kalau mau tahu Apa tuh? lihat di belakang nih. Ini anak bangsa. Ini itu biru-biru. Biru-biru ini nih logonya. Anak bangsa sosmed ini itu suatu platform yang punya manfaat tuh luar biasa, terutama untuk bantu UMKM ya. Jadi website ya? Website betul, ini website. Nah itu kita bisa lebih banyak menjual produk ataupun kita. Jadi kan kalau Facebook itu kalau sosial media kayak Facebook kan memang dia buat postingan status gitu, story dan yang lain. Tapi kalau ini bisa lebih ke jualan juga. Itu tujuannya itu emang untuk promosi UMKM kecil. Jadi yang kecil nggak usah merasa minder nih sama kalian bisa promosi ini. Dan kemarin juga bisa dicoba yang kayak kalau sekarang tuh kalau mau jualan bisa, halo ini produknya begini gitu apa ya, kayak live gitu ya. Dia juga pernah lihat kalau orang live jualan. Nah itu kan banyak kan. Nah itu juga ternyata kita bisa live kayak gitu seru banget sih ya. Iya. Ngobrol langsung sama pelanggan. Pernah coba nggak aplikasi bangsa ini, anak bangsa? Yang pernah coba siapa? Gimana coba ceritain dong experience saya pakai aplikasi ini? Karena aku juga pengguna ya, jadi aku nggak berjualan di situ. Aku cuma bikin ya postingan. Tapi bisa ya berjualan ya. Upload foto juga bisa aku di situ. Jadi kayak biar orang tuh tahu kalau kita tuh punya produk gitu. Benar. Kan kadang-kadang kalau UMKM itu juga penyebarannya oke lah melalui sosial media kita bisa lakukan juga. Tapi kalau anak bangsa sosmed ini dia ada suatu sistem, ada B2B sama B2C. Jadi antara pelanggan sama pembeli kita juga bisa beli barang lain gitu. Jadi misalnya kita bisa jadi pengecer ataupun kita juga jadi supplier gitu ya. Nah bisa itu jadi reseller ya. benar, bisa juga dari reseller orang juga bisa. Kalau sekarang bisa dibilang afiliatornya juga bisa gitu. Jadi sistemnya itu dibangun udah sangat kompleks. Memang aplikasi anak bangsa sosmed ini belum launching di tahun ini. Rencananya tahun depan akan di launching aplikasinya anak bangsa sosmed. Harapannya ya kalau ini udah launching keren banget ya, ini merupakan anak bangsa asli loh dari Indonesia, lokal. Nah teman-teman kita mau lihat lagi juga tentang sebetulnya seberapa jauh sih sebetulnya UMKM di Indonesia itu udah berkembang. Kita lihat ya contoh-contoh UMKM yang berkembang.
yang mana ya bosnya? Yang itu Kak. Usianya berapa Mas sekarang Mas? Sekarang tahun ini 21 Kak. 21? Iya. Sudah punya anak buah berapa ini Mas? Yang di sini 3, yang di sana 2. Yang di ada rumah lagi? 5. Total berapa anak 10. karyawannya? 10, ya. Sehari berapa Mas penjualan? 530 porsi. 530 porsi. Itu kalau diuangkan berapa Mas? Waduh, sekitar 10 juta ke atas Kak. Wah mantap bener, bisa cari uang sendiri buat modal nikah ini. Dan Mas ini buka usaha sama calon istrinya. Ini pacarnya Mas yang Ya. cantik ini. Oh, udah tahu nggak orang tua sampean kalau sampean jualan dapat 10 juta sehari? Sudah tahu. Oh sudah tahu ya? Ya. Terus komentarnya gimana? Ya bermanfaat banyak orang katanya. Oh, Kak disuruh segera nikah sama ini. Ya, habis gini insya Allah. Habis ini Mas ya? Iya. Anyway dimsumnya ini emang enak ya. Sampai pernah didatengin tim makan receh Trans 7. Dan sekarang ada menu baru namanya dimsum bolognese. Rasanya enak loh karena dimsumnya ini mereka bikin secara homemade. Lokasi jualannya di Pasar Malam Kodam Brawijaya. Nama lapaknya dimsum 0720. Nih, tadi banyak banget ya ternyata. Lezat-lezat ya kelihatan. Kayaknya bikin lapar gitu ya. Ini boleh sampai kita makan nggak sih? Boleh aja. Boleh aja ya, oke. Jadi ternyata makanan itu banyak banget dan enak-enak banget. Dan ternyata juga mereka sebagian besar mempromosikannya melalui sosial media. Nah kalau menurut kalian nih, seberapa penting sih sebenarnya sosial media itu buat pemasaran UMKM? Sekarang mah penting banget sih, Penting banget. karena semua orang tuh bersosial media, Benar tiap ya? peluang pasti bukannya sosmed. Minimal kalau mau bikin ribet yang konten ribet yang sekarang orang-orang cepet tuh pakai short ya gitu atau reels gitu ya. Iya, Tinggal scroll aja lo tahu lo kan, yang penting cantiknya lokasi gitu jadi tahu. Kalau bikin video kayak misalkan ada orang yang beli terus kayak kita minta kita tolong buat video buat review jujur Ya, oh iya kasih review jujur ya, ya kalau kasih review jujur ya. Bener. Kalau menurut Hani apa efek yang paling penting dari sosial media tuh? Itu bikin yang ngejual dan yang ngejual dan yang mencari apa yang kita cari jadi gampang. Ketemu ya, mempertemukan penjual dan pembeli gitu ya. Berarti di anak bangsa sosmed ini kalian tuh juga nanti bisa dibikin kontennya gitu ya. Pas jualan, ini produkku, dulu ya, ini seger banget. Kalian bisa ngiklanin sendiri dan bahkan gini, orang juga tahu kalian ownernya bisa jadi ya. Iya. Ngomong-ngomong soal owner nih, kan banyak UMKM di Indonesia itu muncul ya. Saya kaget loh, ternyata UMKM atau startup yang baru ini bukan dari perusahaan-perusahaan yang besar. Iya, Justru dari anak-anak muda. Bahkan soal modal nih ya, nggak selalu modal harus besar loh. Modal kecil aja cukup. Benar. Modal kecilnya cukup. Yang penting pemasaran dan marketnya ada. Iya. Iya kan? Kalau kan gini, proses jual beli kan terjadi ada produk, ada penjual, ada pembeli. Berarti harus ada ketemu nggak? Pertemuan penjual dan pembeli itu biasanya disebut pasar kan, jadi market. Nah, marketnya sekarang kan bisa online ya. Iya. Gitu kan, jadi makanya namanya ada marketplace gitu kan. Jadi nanti usaha-usaha yang bisa dilakukan itu bisa langsung dari anak-anak muda. Keren ya, kalau dipikir anak muda keren loh. Dia brandingnya juga harus bagus. Benar, berarti harus merancang satu strategi pemasarannya. Iya. Kemudian, Citranya. nah betul, berarti memikirkan strategi pemasaran, tapi jangan lupa juga bagian yang ini simple, tapi memang harus dipikirkan. Harus buat budgeting ya. Iya. Jadi jangan sampai jual mau viral, biaya iklannya terlalu besar, akhirnya produknya juga lakunya nggak tercapai banyak, akhirnya juga malah nggak nutup dari produk biaya produksinya. Jadi emang harus kalkulasi dulu gitu kan. Kalau pemasaran kita bisa pakai sosial media gitu kan. Kalau basically keuangannya kalian bisa minimal konsultasi dulu sama temennya juga atau yang ngerti tentang bisnis manajemen gitu, bisnis. Targetnya sih kita kayak bikin makanan targetnya tuh ke siapa? Bener, targetnya kalau pas target berarti juga ada yang paling penting tuh place-nya jadi penting ya. Iya. Bener nggak sih kalau kita jualan jajanan gini paling banyak di mana? Sekolah, rumah, sakit, terus apa lagi tempat banyak perkumpulan terminal ya. Tapi terminal sekarang jarang ya karena udah ada pembersihan Ini pasar. PKL. Mungkin di pasar. Tapi yang paling banyak biasanya di kantin sekolah gitu ya. Dan kalau area kantor biasanya sih. oh ya area kantor, atau gini, kalau satu komplek perumahan tuh ada semacam public space area buat market jualan food court ya, public food court gitu ya. Street food, nah itu bisa dimanfaatkan. Modalnya kecil, cari sewanya murah dulu gitu, gak harus yang besar-besar. Tapi yang penting bisnisnya bisa jalan. Kita buka PO dulu. Oh iya benar. Kalau kita buka PO, siapa nih teman boleh dari teman sosmed aja tuh ya. Mulut ada kayak paling gak enak nih.
Sertifikat sih. Siap, oke. Terus juga ada salahnya, misalnya nih produk nih kita tes ya, kita nggak tahu nih. Ini rasanya kalau dikasih lihat bentuknya doang kan nggak tahu rasanya. Bisa dicoba rasanya, coba. Iya. Menurut kamu enak yang mana rasanya? Sekalian satu lagi coba. Aku juga lapar sebenarnya. Kalau ini rasanya Lapar banget, lapar. kalau yang ini memang rasanya ada sedikit rasa ayamnya, tapi lebih agak kenyal kan. Oke lah. Kalau yang plain itu gimana rasanya? Telur banget sih, kan telur dulu. Tapi biasanya telur dulu tuh ada sausnya loh. Enak. Sausnya mana ya? Kayaknya nggak ada sausnya di teman-teman. Tapi nggak apa-apa. Nah ini namanya sempol. Kalau ini dia itu pakai daging ayam sama kalau itu apa namanya? Ini modalnya mungkin nggak terlalu besar kali ya kalau ini. Enggak, dia kan dicampur terigu juga, jadi enggak full ayam utuh. Bisa modal usaha ini, bisa usaha 1.000 loh satu. Cuma 1.000. Tapi yang penting kalau ada produk, ada rasa, ada tempat jualannya juga yang tepat. Berarti kalau gitu teman-teman bisa mulai dari hal kecil nih buat milik usaha, nggak harus nanti nunggu udah ibaratnya nunggu modalnya banyak ya, dari modal kecil juga bisa. Buat teman-teman yang mau usaha, jangan lupa tetap dirancang tadi ya, produknya harus ada, kemudian price-nya juga harus ditentuin, kemudian ada place-nya juga, dan jangan lupa Anak Bangsa Sosmed bisa jadi platform buat promotionnya. Oke. Sampai di sini dulu ya channel Bebek Podcast. Semoga bisa menginspirasi teman-teman dari jajanan jajanan pasar UMKM ini, bisa menginspirasi teman-teman buat buka usaha ataupun juga mulai startup bisnis kecil juga. Iya. Yang penting tetap semangat, konsisten, dan juga paham tadi yang dimaksud untuk pemasaran dan marketingnya. Oke, sampai jumpa di channel berikutnya di channel Bebek Podcast, and see you on the next vlog. Bye bye. Nama siapa lagi? Habisin. Dah. Aku bakal mau ngasih cara tutorial buat masuk ke web Anak Bangsa. Kita buka Google, lalu kita ketik Anak Bangsa Sosmed. Tidak perlu spasi ya teman-teman. Lalu kita pilih yang paling atas. Karena di sini kita belum punya akunnya, jadi kita harus bikin akun dulu ya teman-teman. Nah di sini udah punya akun Bebek Podcast, tapi kita bikin akun yang lain. Kita pakai Bebek. Untuk emailnya kita masukkan bebek@gmail.com. Lalu kita masukkan password email ya teman-teman. Dipastikan semuanya sudah benar. Lalu kita checklist keduanya dan registrasi. Berhasil. Di sini kita sudah punya akun. Lalu kita kembali masukkan username atau email untuk login. Kita masukkan bebek dan passwordnya. Ini kita masukin passwordnya email ya teman-teman. Kita login. Tapi di sini ada pemberitahuan error dan kita harus verifikasi lewat email. Kita buka email dari Beppods dulu ya teman-teman. Setelah terbuka, kita buka di spam. Spam ada pemberitahuan, yaitu kita klik ya teman-teman di sini. Lalu ada link. Dan yap, sukses. Jadi harus buka dulu di email di bagian spamnya dulu teman-teman ya. Di situ dapat link yang seperti tadi. Lalu kita masukkan kembali Beppods Bebek dan juga passwordnya. Setelah itu baru login deh. Kita sudah punya akun di Anak Bangsa Beppods Bebek. Nah, gimana sih teman-teman caranya biar kita bisa bikin seperti ini? Tuh banyak banget ya teman-teman yang lain dari Soybelita Beng Beng juga ada. Which one? Onde-onde atau risol? Aku sukanya risol. Tuh ada juga mau bikin status apapun bisa ya teman-teman. Di sini ada berbagai macam pilihan. Nih teman-teman kalau mau bikin yang seperti tadi bisa pencet ke sini. Kita pilih optionnya. Aku pengen sate kali ya. Sate ayam, sate kambing. Nah, di sini teman-teman juga bisa pilih lebih dari 2 opsi.
bisa mungkin 3, 4, 5 ya. Kita pilih satu sate lilit, ada juga nanti kita pilih, kita bentuk lagi, kita buat lagi sate padang, cukup 4, dan kita kasih caption Pepot sukanya sama sate apa nih? Kalau sudah, kita publish. Nah, seperti ini. Tuh, teman-teman bisa bikin satu seperti ini ya. Nih, teman-teman, kalau mau buat profilnya, tinggal kita kasih foto. Kita pencet, kita klik, kita pilih foto yang kita mau. Yang pastinya kita pakai kayak logonya Bebek Podcast seperti ini. Dan yap, sudah jadi Bebek Podcast atau Bepots. Bebek punya akun. Nah, begitu teman-teman caranya. Di sini ada logout. Tuh, ada kan? Bepots, Bebek. Oke, gitu aja teman-teman. Bye.